Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Naders Najmuddin Suhdi, Magister Agama selaku dosen pembimbing kita, dan kepada teman-teman semuanya yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan tanpa suatu halangan apapun. Dan yang kedua, salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, yang mana selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Oke, sebelumnya kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudulkan Akal dan Wahyu. Dan sebelum masuki pembahasan, izinkan terlebih dahulu kita dari kelompok 1 memperkenalkan diri. Oke, yang pertama, saya Dwi Fitrianto dengan NIM B200 2011. Nama saya Fania Tiwi Herawati dengan NIM B200 200 005. Perkenalkan, nama saya Rika Dian Safitri, NIM B200 200 008. Perkenalkan, nama saya Anindya Cinta Pertiwi, NIM B200 20009. Selanjutnya saya serahkan kepada Fania Dewi Herawati yang akan membacakan terkait teknisi dan poin-poin yang menjadi pembahasan dalam presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini, kami akan membahas beberapa poin-poin penting. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian akal dan wahyu. Tujuannya agar kita menjadi paham pengertian dari akal dan wahyu itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu mengenai istilah akal dan wahyu. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan mengenai istilah akal dan wahyu dalam Al-Quran. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu mengenai kedudukan dan fungsi akal dan wahyu dalam memahami Islam. Tujuannya sendiri ialah untuk menerapkan kedudukan akal dan wahyu dalam memahami Islam. Kemudian untuk poin yang terakhir, yaitu mengenai bagaimana akal dan wahyu dalam perspektif tujuan penciptaan manusia. Untuk tujuannya itu sendiri, yaitu untuk menghubungkan akal dan wahyu dalam perspektif tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian akal dan wahyu. Akal adalah suatu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung luas pengalaman dan tingkat pendidikan formal maupun informal. Jadi akal bisa didefinisikan sebagai salah satu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk mengingat, menyimpulkan, menganalisis, dan menilai apakah sesuai benar atau salah. Namun, karena kemampuan manusia dalam menyerap pengalaman dan pendidikan tidak sama, maka tidak ada kemampuan akal antar manusia yang betul-betul sama. Wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. Pokok pembahasan yang kedua mengenai istilah akal dan wahyu dalam Al-Quran. Yang pertama, akal. Kata al-aklu dalam bentuk kata benda tidak terdapat dalam Al-Quran, hanya memuat dalam bentuk kata kerjanya. Kata-kata itu dalam arti faham dan mengerti. Sebagai contoh dapat disebutkan ayat berikut ini. Quran Surah Al-Baqarah ayat 75. Yang kedua, wahyu. Kata wahyu dan tasrif atau penisbahannya, baik dalam bentuk fi'il maddi maupun bentuk masdarnya, dalam Al-Quran muncul sebanyak 78 kali yang masing-masing memiliki makna dan pengertian yang beragam. Itu kedudukan dan fungsi akal dan wahyu dalam memahami Islam. Yang pertama, akal. 1. Akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, di mana keduanya adalah sumber utama ajaran Islam.
Kedua, akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia untuk mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, akal juga berfungsi sebagai alat yang dapat menangkap pesan dan semangat Al-Quran dan Sunnah untuk dijadikan acuan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan umat manusia dalam bentuk ijtihad. Yang keempat, akal juga akan berfungsi untuk menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi seisinya. Yang kedua, wahyu. Pertama, wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Seluruh pemahaman dan pengamalan ajaran Islam harus dirujukkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemahaman dan pengamalan ajaran Islam tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah adalah omong kosong. Yang terakhir, wahyu sebagai landasan etik. Karena wahyu itu akan dapat berfungsi bila akal difungsikan untuk memahami. Maka akal sebagai alat untuk memahami Islam harus diimbangi oleh wahyu itu sendiri agar hasil pemahamannya benar dan pengamalannya pun menjadi benar. Akal tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip etik yang diajarkan oleh wahyu. Poin yang keempat adalah akal dan wahyu dalam perspektif penciptaan manusia. Dalam kajian filosofis, subjek yang menciptakan segala yang ada atau maujudat disebut Tuhan. Sementara segala yang ada sebagai objek ciptaannya disebut alam. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini. Dengan demikian, manusia menduduki posisi yang unik antara alam dan Tuhan, yang memungkinkan dirinya berkomunikasi dengan keduanya. Dengan posisi yang unik itu, manusia diciptakan Tuhan bukan tanpa tujuan. Adapun tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menuju pada kesempurnaan pemahaman dalam memaknai kehidupan. Manusia diciptakan dibekali dengan akal sebagai pertimbangan untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan wahyu sendiri merupakan risalah dari Allah yang menjadi pedoman bagi manusia lantaran akal manusia terbatas, sehingga untuk memahami hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia memerlukan adanya wahyu. 3. Kesimpulan. Setelah diuraikannya pengertian secara sistematis dari akal dan wahyu, maka pada bab ini akan saya sampaikan mengenai kesimpulan dari pengertian akal dan wahyu dalam Islam. Akal merupakan lafaz musytarak, yakni memiliki banyak arti. Akar kata dari akal adalah fahima, adraka, tafakkara, dan tadabbara, yang dapat disimpulkan sebagai cahaya ruhani yang dengannya seseorang dapat mencapai, mengetahui, dan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh indera. Wahyu dimaknai sebagai pemberitaan, risalah, dan ajaran Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Dengan demikian, wahyu memiliki arti yaitu penyampaian sabda atau firman Allah kepada orang yang menjadi pilihannya, yakni nabi dan rasul, untuk diteruskan kepada umat manusia sebagai pegangan dan pedoman hidupnya sehari-hari. Demikian kita telah sampai kepada penutup dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua berupa taufik dan hidayah, mengingat kedua aspek tersebut menjadi landasan yang paling krusial bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai upaya telah kita lakukan, biarpun mungkin masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi kami berharap atas semua materi yang kita paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga membentuk konstruksi keilmuan kita terkait persoalan akal dan wahyu, hingga kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat kita terapkan menjadi pedoman atau sebagai pegangan hidup pribadi muslim.
dengan tetap berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengutip dari seorang alim ulama yang pernah mewarnai sejarah bangsa Indonesia dengan luasnya ilmu pengetahuan yang beliau miliki, tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Dari Profesor Dr. Hamka. Sekian dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.